warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG Daljab PAI Angkatan 2 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Siti Jamilah. Saya adalah guru PAI di SDN 2 Cipacing, Kecamatan Pager Ageng, Kabupaten Tasikmalaya. Sekaligus mahasiswi PPG Daljab PAI Angkatan 2 tahun 2024 di LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada hari ini, Kamis 30 Januari tahun 2025, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran secara luring di SDN 2 Cipacing pada kelas 6 dengan materi Indahnya Ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan model pembelajaran PBL. Semoga bermanfaat dan menambah khazanah keilmuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia. Berkebinekaan doa, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia. Berkebinekaan doa, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Masih ingat pelajaran minggu lalu? Tentang apa coba? Surat Al-A'la. Ada berapa surat Al-A'la? Ada berapa ayat? 19. Kemudian apa artinya Al-A'la? Yang paling tinggi. Urutan keberapa dalam Quran? 87. Oke. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang indahnya ketetapan Allah. Ya, isinya apa? Iman kepada qada dan qadar. Lihat pertanyaan di sini. Pernahkah mendengar kata qada dan qadar? Pernah. Sering nggak? Sering. Atau pernah mendengar kata takdir? Pernah ya. Nah, qada dan qadar ini termasuk ke dalam rukun iman yang keberapa? 6. Yang ke-6. Betul sekali. Sebelum kita mulai belajarnya, Ibu mau sampaikan dulu tujuan pembelajaran hari ini. Tujuannya apa? 1. Menjelaskan makna iman kepada qada dan qadar. Diharapkan setelah kalian selesai belajar, kalian bisa menjelaskan apa itu iman kepada qada, apa itu iman kepada qadar. Nah, yang kedua apa? Memberikan contoh qada dan qadar. Nanti kalian bisa contohnya qadar apa? Ya, contohnya qada apa? Nah, yang ketiga Mengkategorikan yang termasuk dari dan yang termasuk. Ya, nanti ada mana sih yang termasuk takdir mubrom dan mana yang termasuk takdir mu'allaq. Oke. Nah, sebelumnya kita ice breaking dulu. Tepuk semangat. Semangat. Tepuk 1. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ibu mau menjelaskan apa itu iman kepada qada dan qadar terlebih dahulu ya. Nah, iman kepada qada dan qadar adalah meyakini dan mempercayai sepenuhnya adanya ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa itu qada dan apa itu qadar? Nah, ini dia. Qada adalah ketetapan Allah sejak zaman jahiliyah. Sedangkan qadar Adalah ketetapan Allah yang berlaku atau yang sering kita ucapkan dengan kata takdir. atau yang sering kita katakan Takdir. Pasti sering ya mendengar takdir. Selanjutnya, takdir terbagi menjadi dua. Satu, kalau takdir mubrom, Yaitu ketentuan yang berlaku pada manusia dan tidak dapat betul ya. Nah, kalau takdir
kecerdasan. Bisa dengan doa atau dengan usaha. Contohnya kesuksesan, apalagi prestasi, apalagi kesehatan. Ya, jadi takdir ada dua, satu takdir mubrom yang tidak bisa diubah, yang kedua takdir bisa diubah dengan ikhtiar dan doa. Oke, kita lanjutkan. Ibu punya video mengenai kode dan kodar. Mohon disimak dengan baik ya. Takdir memang kejam. Lagi nyanyi kan? Bukan, baca berita. Oh, iya, lagi nyanyi, pakai ditanya. Oh ya, ngapain abang di sini? Lagi pesen martabak. Serius? Bukannya di sini hanya jualan kopi ya? Nah, tuh tahu. Kenapa masih nanya ngapain di sini? Kalian ngeselin banget sih. Maksudnya kenapa seharian ngopi mulu? Gak ada kegiatan lain apa? Emang mau ngapain lagi? Bukannya semua yang akan terjadi padaku sudah ditentukan oleh Allah. Jadi percuma aku melakukan sesuatu. Ujung-ujungnya kembali ke takdir Allah juga. Wah, pemahaman yang bahaya ini. Ya emang benar kan? Ngapain kerja keras? Kalau takdirnya miskin, ya tetap aja miskin. Memang benar. Jauh sebelum kita diciptakan, Allah sudah menulis semua kehendaknya terhadap kita. Inilah yang disebut dengan qada. Kemudian setelah kita tercipta, kehendaknya itu akan terrealisasi atau terjadi pada kita sekarang. Itulah yang disebut qadar. Tuh kan, jadi kenapa kita harus berusaha? Belum selesai, dengerin dulu. Kita perlu berusaha dan berdoa karena kita tidak tahu sejauh mana Allah berkehendak atas diri kita. Maksudnya, misalnya gini, Allah bisa saja menghendaki Bang Supri saat ini menjadi seorang dokter. Jika 5 tahun lalu, Bang Supri mau melanjutkan kuliah kedokteran, tapi Bang Supri memilih tidak melanjutkan kuliah dan bersenang-senang. Keduanya sama-sama terjadi atas kehendak Allah, tapi Bang Supri lah yang memilih menjadi pengangguran sekarang. Oh gitu. Jadi maksudnya takdir itu ada kalanya bisa dirubah oleh kita. Benar, itulah yang disebut dengan takdir mu'alaq. Takdir yang bisa berubah atas kehendak Allah tergantung pada sebab-sebab yang diusahakan manusia. Lalu takdir yang tidak bisa dirubah seperti apa? Misalnya takdir kamu dilahirkan di dunia, atau takdir kamu terlahir sebagai laki-laki seperti sekarang. Inilah yang disebut dengan takdir mubrom yang tidak bisa diubah oleh manusia. Artinya kita mau menjadi orang yang bermanfaat atau tidak, sukses atau tidak, itu salah satu dari takdir mu'alaq ya, yang bisa diusahakan manusia. Benar. Jadi apabila manusia merasa sekarang takdirnya buruk, berusahalah dan berdoa agar dapat beralih ke takdir lain yang lebih baik atas izin Allah. Bukannya malah putus asa dan malas-malasan, lalu menyalahkan takdir yang sebenarnya kamu pilih sendiri. Ya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Tidak ada yang bisa menolak takdir Allah kecuali doa. Coba apa yang kalian pahami dari video tadi? Jangan menyiapkan takdir bisa, apalagi takdir itu ada yang bisa diubah dan ada yang tidak bisa diubah. Bagaimana cara mengubah takdir yang bisa diubah tadi? Berdoa, apalagi ikhtiar. Nah, sekarang masalahnya bagaimana jika kita sudah ikhtiar, kita sudah berdoa.
nih. Jadi dari suatu masalah kita angkat lalu kita diskusikan. Nah, nanti di sana setelah diskusi masalah tersebut akan terjawab. Ya. Nah, sekarang kita bagi kelompoknya. Di sini sudah ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kelompok 1 siapa ketua kelompoknya? Rina saja ya. Kelompok 2 siapa ketua kelompoknya? Rifa, oke. Kelompok 3 siapa ketua kelompoknya? Alif. Oke, Alif semangat Alif. Belajarnya semangat ya. Nah, di sini Ibu punya LKPD yang harus kalian ini LKPD yang harus kalian kerjakan hari ini secara berkelompok tentunya. Di sini ada gambar ya, ada macam-macam gambar. Ini ada kaitannya dengan takdir. Misalnya gambar 1 gambar apa? Orang ibu yang sudah melahirkan. Tadi kita ambil melahirkan. Melahirkan itu termasuk takdir mubrom atau takdir mualaf? Mubrom. Takdir mubrom karena tidak bisa diubah. Ada yang melahirkan bisa melawan. Saya tidak mau melahirkan padahal dia sudah mau keluar bayinya. Bisa tidak? Tidak bisa. Berarti itu masuknya takdir mubrom. Nah, kalau gambar 1 masuk takdir mubrom, kalian gunting, letakkan di kotak takdir mubrom. Paham? Paham. Nah, kalau yang ini kotak terakhir itu dari salah satu gambar ini pilih salah satu. Misalnya saya mau pilih yang polisi ini. Perintahnya apakah takdir yang terlihat dari gambar ini? Misalnya seperti ini. Saya ingin jadi polisi, saya harus berusaha, belajar dengan giat. Kemudian kalau polisi itu harus menjaga tubuhnya, gigi harus rapi, mata harus sehat, kemudian tinggi badan harus ideal, berat badan juga sama harus ideal. Dijaga dari sekarang ya. Nah, dengan ikhtiarnya dengan doa dan tadi berusaha. Kemudian masalahnya kalau setelah berusaha dan berdoa tidak jadi polisi, ternyata kita ditakdirkan jadi pengusaha. Nah, bagaimana sikap kalian atau bagaimana menurut kalian bila hal itu terjadi? Paham? Ibu bagikan LKPD-nya ya. Tuh, ini nanti ada yang menempel ya, seorang dan ada yang mengisi ini diisi. Nah, ini pertanyaan. Nah, di sini. Nanti itu diisi. Ini bagian mana? Bagian yang berat. Ini kalau yang boleh ya. Yang ini nanti pilih dari sini ya, dari gambar ini ya, pilih salah satu. Kemudian dari sini gambar ini terlihat tidak kaitannya dengan kolo dan hada. Kemudian yang keduanya itu kalau misalnya takdir kita itu tidak sesuai dengan keinginan, nah bagaimana? Dijelaskan di sini. Di sini dijelaskan.
kerja sama kami yang termasuk kode dan kodar. Ini takdir mubron, ini takdir mu'alaf. Kalau ingin berprestasi, kita bisa berusaha dengan belajar yang rajin dan selalu berdoa. Jika kita gagal dan tidak menjadi juara, maka kita sadar bahwa hal itu termasuk takdir Allah dan berusaha untuk menerimanya serta lebih rajin belajar. Oke. Dari kelompok lain ada yang mau bertanya? Silakan. Kalau sakit mau beruang? Malah Mualaf. Oke, betul ya mualaf. Kami akan takdir mubrom. Bacakan ya. Jika seseorang bercita-cita menjadi dokter, ia dapat berusaha dengan rajin belajar dan berdoa. Tapi seandainya ia tidak bisa menjadi dokter karena suatu alasan, maka seharusnya dia dapat menyadari dan menerima bahwa itu takdir Allah dan tidak berputus. Ada yang mau bertanya? Silakan. apakah laki-laki termasuk takdir mubron atau takdir mu'alaf? Takdir ngobrol laki-laki termasuk takdir ngobrol betul. Yang termasuk takdir mubrom, dan ini yang termasuk takdir mu'alaf. Kalau sedang sakit, dia akan sembuh apabila dia mau berobat. Tetapi usaha Pak Dodi sia-sia. Dia meninggal dan keluarga Pak Dodi sedih. Jadi kita bisa menerima takdir dengan cara bersabar. Tidak ada yang bertanya? Tidak? Oke. Tepuk tangan. Alhamdulillah dari kelompok 1, 2, dan 3 sudah menampilkan hasil dari kerja kelompoknya. Sekarang mari kita analisis ya. Kita jawab permasalahannya. Yang pertama kita kategorikan dulu mana yang termasuk takdir mubrom dan mana yang termasuk takdir mu'alaf. Silakan sini. Apa saja yang termasuk takdir mubrom? 1, 2, apa? Nikah. Atau jodoh ya. Yang kedua? Kematian. Meninggal. Laki-laki, perempuan. Perempuan. Yang keempat? Laki-laki. Dan yang kelima? Melahirkan. Kemudian yang termasuk takdir mu'alaf 1, sakit. Kenapa sakit? Sakit bisa diusahakan untuk sembuh ya. Kemudian sukses termasuk mu'alaf. Kenapa? Seseorang bisa sukses dengan berusaha berusaha dan berdoa. Kemudian kaya raya. Kalau mau kaya kita harus apa? Bekerja. Lalu itu prestasi. Kalau kita mau berprestasi kita harus apa? Belajar rajin. Terus itu banjir masuk mualaf, masuk mubrom. Kenapa? Karena perbaiki. Iya, karena kita bisa mencegah banjir. Dengan apa contohnya? Dengan tidak mencemari sungai, tidak membuang sampah di sungai. Terus terakhir itu gambar apa? Polisi. Kenapa masuk takdir mu'alaf? Kalau kita mau jadi polisi, kita bisa berusaha dengan belajar ya. Kemudian masuk sekolah polisi. Selanjutnya kita analisis soal yang kedua. Tadi kita pilih, misalnya kita pilih berprestasi. Nah, kalau kita ingin berprestasi, kita harus
sampai atau melebihi KKM-nya. Motivasi hari ini, coba dibaca dengan semangat. Semua dunia ini adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya wajib berusaha dan Oke, kemudian apa lagi? usaha itu masih berusaha. Mari kita berusaha selalu mudah-mudahan diberi Kesulitan selalu ada dalam keluar di setiap masalah. Ingat-ingat ya, nanti dalam kehidupan kalian ketika mendapat suatu masalah, ingat-ingat jangan putus asa. Dan bahwa semuanya adalah takdir dari siapa? Allah. Nah, ibu mau tanya, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Apa yang kalian pelajari? Badan modal. Pengertian badan modal ya sudah paham? Kalau sudah, mari kita simpulkan. Oke, yang pertama, kodok sejak zaman ajali. Kalau kodok, ketentuan Allah yang telah berlaku. kemudian takdir terbagi menjadi Dua. Satu, Takdir mutlak yaitu tidak dapat diubah. yang kedua, yang bisa diubah dengan ikhtiar dan doa. Nah, untuk materi selanjutnya, mohon disiapkan ya. Nanti kita akan pelajari tentang hikmah beriman kepada kodok dan kodok. Coba dibaca-baca bukunya ya. Nanti di rumah, kemudian pelajari bagaimana cara menerima kodok dan kodok. Ya, paham? Oke. Alhamdulillah. Silakan bereskan kembali alat tulisnya. Alhamdulillah, pelajaran hari ini telah selesai. Kita berdoa terlebih dahulu. Tangan ke atas, menggapai lisan. Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikat berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa di minggu